Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Flendia, NIM 2248201025. Baik, di sini saya akan mempresentasikan teknologi bahan alam, yaitu yang pertama, ekstraksi minyak atsiri. Definisinya, minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena mudah menguap pada suhu kamar. Ciri-ciri utama: 1. Senyawa yang berwujud cairan pada suhu ruang, mudah menguap atau terbang, menghasilkan aroma tertentu. Kandungannya pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metodenya: 1. Destilasi, terdiri dari destilasi air uap, destilasi uap. 2. Peres. 3. Pelarut organik. 4. Efleuasi. 5. Maserasi lemak panas. Metode destilasi, tahap-tahapnya ada 3, yaitu persiapan, pemanasan, dan pemisahan. Kelemahannya, senyawa rusak karena menggunakan panas. Kekurangannya, teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah. Dan metode pres, tahapannya persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Kelemahannya, waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Kelebihannya, teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Pelarut organik, tahapannya pertama persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahan, pemisahan lebih sulit, teknologi mahal. Kelebihannya, waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Metode efleurasi, tahapan persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya, pemisahan lebih sulit, waktu lama. Kelebihannya, teknologi ini lebih sederhana, senyawanya tidak rusak karena panas. Metode lemak panas, tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya, pemisahan lebih sulit, waktu lebih lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihannya, teknologi sederhana. Yaitu yang kedua, fraksinasi dan isolasi. Definisinya berasal dari kata fraction atau bagian dari, dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memisahkan satu kumpulan menjadi beberapa. Bagian tujuan: 1. Mendapatkan fraksi dari suatu ekstrak, melakukan isolasi senyawa metabolit sekunder tunggal. Ekstraksi cair-cair: 1. Peningkatan polaritas. 2. Ketidakcampuran antara dua komponen pelarut. 3. Dapat diprediksi senyawa pelarut nonpolar, lemak, terpen, steroid, semipolar, kumarit, fenolik, dan tak terglikosida, polar, flavonoid, glikosida, alkaloid, dan kuartener. Kromatografi, partisinya like dissolved light sebagai penukar ion afinitasnya berdasarkan reaksi spesifik. Kromatografi lapis tipis, prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel pelarut dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca. Fase diamnya zat padat atau silika. Fase diam dari KLT, fase diam berupa serbuk halus sebagai permukaan penyerap. Fase diam yang sering dipakai silika gel, alumina, selulasa, ukuran partikel 0,1 sampai 4,0. Semakin luas halus partikel absorben, maka perambatan semakin lambat. Adapun fase geraknya, yaitu eluen, punya kemurnian tinggi, digunakan maksimal 2-3 kali. Daya elusi fase gerak diatur sehingga harga RF-nya terletak antara 0,2 sampai 0,8. Campuran pelarut mungkin bereaksi satu sama lain. Isolasi komponen campuran: bercak disedot dengan vakum lalu disaring, dikorek dengan spatula, disaring dengan pelarut polar, disaring dengan gelas sinter. Analisa kuantitatif: grafik low konsentrasi dengan area bercak menggunakan fluorodensimeter. Bercak diisolasi lalu sari yang diperoleh ditetapkan secara spektrofotometri. Prinsipnya, pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling tercampur bertujuan mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran yang telah tercemar. Tingkat kemurniannya 95-100%. Rekristalisasi, definisinya yaitu proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali. Prinsip kerjanya yaitu senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkan pada suhu tertentu. Dekantasi, proses pemisahan sedimentasi campuran dan berdasarkan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Prinsip kerjanya didahului dengan proses sedimentasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi. Cairan yang lebih bersih dituang ke kontainer sehingga didapat cairan bersih. Sublimasi, proses di mana suatu senyawa mengalami arsi dari padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair, dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum.
Pada tekanan rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Komputasi bahan alamnya, komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas. Namun sekarang, kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. 1. Yaitu penemuan obat baru, 2. Database tanaman, 3. Prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi, molekular docking. Baik, sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.